dipercaya sebagai bagian dari pilot project pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi atau yang dikenal juga dengan The Development of Integrated Farming System at Upland Area atau Upland Project. Kabupaten Lebak secara konsisten melaksanakan implementasi program secara optimal dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dengan mengangkat manggis sebagai komoditi unggulan. Untuk kegiatan Upland di Provinsi Banten, hasil kami seleksi pada beberapa wilayah yang secara topografi dan juga secara tipologi. Di Provinsi Banten ada 3 kabupaten kalau secara persyaratan yang memiliki tipologi Upland yang memenuhi syarat, itu di Serang, Pandeglang, dan Lebak. Hasil kami evaluasi yang sangat mumpuni, baik secara keteluasan juga dukungan masyarakat, dan yang tak kalah penting konsep tentang Upland sendiri. Upland adalah kegiatan pertanian pada dataran tinggi yang sifatnya itu lebih terpadu. Terpadu di situ berarti ada proses on farm dan ada proses off farm. Hasil kami seleksi pada 3 wilayah dengan tim yang kami turun di tingkat provinsi, ternyata yang sangat memenuhi syarat adalah ada di Kabupaten Lebak. Kami hasil dari beberapa parameter kami proses selektif, dari parameter tentang tipologi, pedoagroklimat, dan juga tentang kelembagaan betul terpilih di Lebak, dan kami pastikan dengan melihat kenyataan progres yang sekarang terjadi, kami tidak salah pilih Lebak yang terpilih sebagai daerah pengembangan Upland di Provinsi Banten. Difokuskan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Cibeber. Implementasi Upland Project di Kabupaten Lebak senantiasa didorong oleh pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lebak agar program hibah pusat tersebut dapat berjalan secara optimal dan mampu memberikan dampak positif bagi para petani. Yang kita maklumi bahwa Kabupaten Lebak merupakan salah satu lokasi dilaksanakannya Upland yang merupakan program dari Kementerian dan juga hibah dari pusat. Upland ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di dataran tinggi. Melalui Upland ini banyak kegiatan yang dilaksanakan selain peningkatan kapasitas petani, peningkatan rantai nilai atau value chain, juga infrastruktur pertanian yang dibangun untuk mendukung produktivitas juga pemasaran hasil pertanian yang diusahakan. Dan alhamdulillah di Lebak ini kita telah menentukan tanaman manggis sebagai tanaman yang akan diproduksi. Di Lebak ini 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lebak Gedong dan Cipanas sebagai lokasi existing area tanaman manggis. Juga di Kecamatan Cibeber itu untuk existing area sekitar 590 hektar. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tentu saja berupaya agar program Upland ini bisa benar-benar berjalan dengan baik. Karena memang ini menjadi tanggung jawab juga tujuan kami. Kami ingin mudah-mudahan ke depan Lebak ini menjadi sentra manggis di Banten. Adapun dalam pelaksanaannya, di samping pendampingan yang intens dilakukan, pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang lainnya juga secara bertahap telah dimanfaatkan oleh para petani kegiatan produksinya.
selain kita ada kegiatan sarana pertanian, kita ada juga kegiatan prasarana pertanian. Artinya kita dukung dengan kegiatan infrastruktur, yaitu terdiri dari pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung, pembangunan teras individu, dan pembangunan kube, jadi gudang untuk pengolahan atau sortasi ketika adanya panen manggis. Nah, untuk kegiatan infrastruktur pada kegiatan Upland Project ini, yang pertama kita bagi dua klaster. Yang pertama klaster dengan pengembangan. Kita di areal pengembangan di wewengkon Citorek di Kecamatan Cibeber itu terdiri dari 5 desa: Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Barat, Citorek Sabrang, dan Citorek Kidul. Jadi kita sudah membangun jalan usaha tani itu di beberapa desa, sekitar panjangnya itu hampir mencapai 28 km. Itu untuk menjangkau areal pengembangan kebun manggis. Sekitar sudah kita lakukan hampir kurang lebih 400 hektar. Dan selain jalan usaha tani, kita juga membangun kegiatan embung. Itu embung sudah kita bangun 6 titik. Mudah-mudahan nanti sampai berakhirnya proyek ini, kita di areal pengembangan akan melakukan pembangunan embung itu sebanyak 11 unit. Dan fungsi dari embung tersebut selain menampung air, nanti akan dialirkan juga melalui pompanisasi dan pipanisasi. Jadi sumber airnya dari embung tersebut ketika dihadapkan dengan musim kemarau seperti sekarang ini, musim El Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sejumlah 15 orang dan sisanya Kabupaten Lebak ini menjadi positioning kita sama bagaimana kita bismillah untuk selalu lah ya, kelompok tani ada ya, Bapak Ibu yang hadir di ruang ini yang hormati, puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada Saya sih kalau udah jadi petani itu mungkin udah di kisaran 20 tahun ya Bu ya, jadi petani manggis. Untuk masalah itunya ya mungkin karena jadi petani itu jangkauannya enak Bu, gampang gitu kan, apalagi di manggis, karena manggis kan udah mancanegara, jadi gampang kita untuk menjualnya gitu. Ya alhamdulillah kami juga dapat bantuan dari program Upland itu. Yang ke-1 mesin rumput 3 buah ya Bu ya, semprotan 7 buah, booster 7 buah juga yang buat ke atas gitu kan, biar lebih ini untuk ini, galah untuk ngambil itu juga dikasih bantuan juga, kisaran di 100 lebih ya, sampai 200 lebih kalau nggak salah, 200 lebih, 260 juga, apalagi namanya pupuk juga dibantu juga dari Upland juga. Kalau saya lihat adalah program pertanian yang spesifik, di samping juga tadi bagaimana penataan
kelembagaannya, kemudian juga sarana prasarana pertaniannya, baik itu irigasi, kemudian juga kebutuhan pupuk dan lain sebagainya, termasuk juga tadi yang ada di Lebak ini salah satu produk unggulan kita yang spesifik adalah manggis ya. Yang memang manggis ini berada di 3 kawasan tersebut, sehingga ketika ada program Upland ini kita kembangkan bagaimana tadi itu dari segi pemasaran, kemudian juga budidayanya, kemudian kelompoknya, yang terus dilakukan pembinaan pendidikannya sehingga menghasilkan manggis yang memang punya kualitas ekspor yang baik gitu. Yang ini dihasilkan dari 3 kecamatan yang ada di wilayah Lebak. Jadi memang fokus spesifik kepada manggis. Melalui modernisasi yang perlahan diperkenalkan dalam program Upland Project, para petani manggis Kabupaten Lebak semakin terpacu untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Dengan ketelatenan dan partisipasi aktif dari para petani, program Upland Project mulai berbuah manis, di mana para petani manggis berhasil memetik panen yang melimpah pada tahun ini. Mulai penghujung panen ya? Ya, udah mulai penghujung panen. Paling cuma ada dari 1 pohon itu 1-2 lah. Kalau kita nguli ini ke orang nggak kebayar, mas. Diambil sendiri. Biasanya kita kan ada pekerja, jadi kita bayar setiap ngambil itu ada yang 1.500, ada yang 2.000 per kilo. Enggak apa biaya panen? Iya, biaya panen. Dikumpul di sini hasil panennya? Iya, dikumpul di sini, karena dari sini baru dibawa ke bawah untuk diangkut. Kadang-kadang mobil juga masuk ke sini karena mobil, ya. Alhamdulillah lah, karena ada bantuan dari program Upland, kita jalan dibangun sampai 1 kilo lebih. Ya, alhamdulillah sekarang mobil bisa masuk, panen kita bisa langsung dibawa ke rumah. Biasanya sebelum ada jalan berapa lama dari kebun ke bawah? Nah, sebelum ada program Upland ke kampung kami, ke desa kami, ya jangankan pakai jalan kaki, pakai kendaraan motor aja susah, Pak. Malahan untuk pasca panen itu seharusnya jam 3 atau jam 4 udah terkumpul di lokasi untuk diangkut, ya jam 7 baru nyampe, jam 7 malam. Makanya kadang-kadang petani suka kelabakan, harus kemana ini? Tapi sekarang sudah ada jalan, enak ya? Ya, alhamdulillah. Lebih cepat, lebih mungkin bisa menekan biaya panen gitu. Gitu. Makanya kan sekarang petani bisa merasakan, ya walaupun misalnya mungkin masih jauh dari harapan petani, cuma alhamdulillah untuk saat ini harga itu nggak terlalu jatuh, karena mungkin udah adanya jalan yang akses masuk ke lokasi, ke kebun petani-petani di sini. Berarti yang sekarang program Upland dengan adanya jalan usaha tani bisa mendongkrak hasil panen. Iya. Apa isinya dalam artian menekan biaya panen, sehingga mungkin keuntungannya lebih terasa. Iya, lebih terasa. Alhamdulillah, Pak.
ya memang dibandingkan yang sebelumnya produktivitas kita meningkat, produksinya juga meningkat. Dan ini juga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga bagaimana mereka menghitung kebutuhan pupuk dan lain sebagainya, dan juga yang lebih utama adalah bagaimana pengendalian hamanya kan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian juga kebutuhan alat ininya ya, alat alsintannya dan lain sebagainya yang bisa mendukung ini. Karena di samping tadi itu produk manggis juga, produk unggulan kita manggis, ada juga pembangunan sektor pertanian dengan lahan ya, dengan perluasan lahan seperti yang menjadi produk unggulan kita juga padi dan lain sebagainya. Ini kebutuhan menghitung seberapa besar kebutuhan alsintannya, baik itu alat potong ya, terus kemudian juga seperti dryer dan lain sebagainya, karena di wilayah tersebut juga memang yang menjadi unggulan juga bukan hanya manggis tetapi juga padi ya, yang memang menjadi komoditas unggulan seluruhnya terkait dengan kebutuhan ini. Nah tetapi tadi itu kalau manggis ini kan program hortikultura ya, produk hortikultura yang memang tadi itu punya nilai jual yang tinggi dan spesifikasi memang di daerah dataran-dataran yang memang tinggi. Karena tadi itu ini sesuai dengan program Upland yang dicanangkan oleh pemerintah yang memang topografinya itu di atas 800 sampai 1000 ya, 1000 mdpl ya, di atas permukaan laut. Jadi sangat sesuai untuk wilayah 3 wilayah yang ada di Kabupaten Lebak. Bukan mungkin yang lain juga ada dataran tinggi, tapi kita akan fokus lokusnya itu di 3 kecamatan ini, sehingga alhamdulillah sekarang tadi itu sudah masuk dalam pasar ekspor gitu untuk manggis Kabupaten Lebak gitu. Di samping peningkatan produktivitas produksi manggis yang melonjak signifikan, penerapan program Upland juga berdampak pada kualitas komoditi manggis yang semakin bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Untuk semakin memperkenalkan komoditi manggis di mata dunia, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga konsisten melakukan pendampingan kepada petani serta menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk memperluas pasar ekspor manggis dari Kabupaten Lebak. Untuk pemasaran dan ekspor itu pasti kita bantu, dan memang sebelumnya kelompok-kelompok yang sudah ada juga mereka sudah memiliki link, sudah memiliki rekanan. Kami tinggal memfasilitasi pasar-pasar mana saja yang mungkin bisa dijaki oleh produk manggis dari Lebak. Bahkan alhamdulillah pada awal September kemarin itu ada visitasi kepemimpinan nasional di Kamping 2. Kami bertemu dengan beberapa pejabat dari kementerian dan mereka welcome. Mereka siap menghubungkan antara kelompok dengan buyer, mau di Cina, Eropa, atau ke daerah-daerah Saudi Arabia. Ini memang harus diperlakukan seperti itu. Kita membutuhkan banyak rekanan, membutuhkan banyak teman agar memang produksi manggis yang cukup melimpah Lebak ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah berlimpah, saya juga sudah merasakan ya kemarin dari Lebak Gedong, makanya tadi itu tahun ini mungkin ekspor kita juga cukup besar. Tadi itu melalui lembaga yang ada di Jakarta yang memfasilitasi para kelompok petani kita produknya dipasarkan ke ekspor. Karena kalau ekspor itu kan spesifik ya, itu misalkan ininya yang 5 gitu ya, dan misalkan kriterianya itu misalkan ini kan ada 6, ini ada 6, berarti ini masuk satu jenis yang bisa memang masuk pasar ekspor. Tetapi tadi itu ada mungkin yang misalkan warnanya mesti sama dan lain sebagainya, itu mereka memang dari tim eksportir sendiri yang paham, tapi tadi itu masuk dalam kriteria pasar ekspor dan juga distribusi juga dari pemasok ya, pemasok dan distributor ini masuk ke supermarket yang ada di wilayah terdekat kita, DKI Jakarta dan lain sebagainya, Tangerang. Nah ini juga tadi itu dengan kelompok-kelompok ini pembinaan dan pelatihan, kemudian difasilitasi, ini memutus mata rantai, sehingga tadi itu dengan memutus mata rantai pasar ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi misalkan tidak lagi melalui tengkulak-tengkulak, tetapi mereka langsung bisa memasarkan produknya melalui kelompok-kelompok tadi yang difasilitasi melalui program ini. Lulus.
ya. Ya, warnanya belum matang gini. Karena di jalan dia Ya. Dari manggis itu yang dicari itu kan palkon ya Bu ya. Ini yang ukurannya kayak gini, ini palkon. Kalau yang ini mungkin masuknya di super juga yang lebih dari palkon. Cuma untuk tahun sekarang malahan ada produk yang dinamakan cherry yang sebesar gini. Yang 1 kilonya ada 17, ada 18. Kalau palkon kan di 78. Gitu. Kalau untuk yang ini di kisaran 5, 6 gitu. Kalau ciri hasil bak sebetulnya kalau manggis itu nggak bisa ada khasnya ya. Cuma kata orang ini ya, bukan ini lebih manis. Nah, walaupun kelihatannya casingnya kurang bagus gitu, tapi rasanya beda. Rasanya di sini tuh manis. Telah membersamai pemerintah Kabupaten Lebak selama 3 tahun terakhir, The Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau Upland Project telah membawa perubahan besar terhadap perkembangan sektor pertanian Kabupaten Lebak, khususnya komoditi manggis. Begitu banyak manfaat yang dirasakan secara langsung oleh para petani, terlebih dengan pembangunan jalan usaha tani yang sangat menunjang mobilitas dan proses distribusi manggis sehingga mampu menekan biaya produksi. Dukungan infrastruktur ternyata ini juga sangat menentukan sekali bagaimanakah petani menjadi tertarik untuk melihat merawat kebunnya dengan dukungan jalan usaha tani atau JUT. JUT dibangun ternyata memberikan spirit kepada petani, akses yang tadinya mohon maaf sangat susah untuk dijangkau. Dengan dibangunnya JUT ini justru ada kemudahan petani untuk mengadakan perawatannya. Kalau yang dulu mungkin terasanya karena pertama jalan belum bagus kayak sekarang ya. Kalau dulu kan masih jalan kaki, motor juga nggak bisa, bawa hasil panen juga susah, harus dipikul kan gitu. Kalau sekarang alhamdulillah karena ada bantuan dari program Upland untuk istilah JUT Jalan Usaha Tani, ya kami bisa merasakan sangat bermanfaat sekali Bu. Karena apa? Karena untuk hasil panen dulu kami pikul, sekarang bisa ke motor, malahan bisa ke mobil gitu. Terkait dengan pemanfaatan infrastruktur, alhamdulillah baik itu di areal pengembangan, terus areal existing, alhamdulillah terutama jalan usaha tani bisa dilihat di tayangan-tayangan sebelumnya bahwa pemanfaatan untuk sarana produksinya. Jadi ketika panen petani walaupun hujan misalkan jadi masih bisa mengangkut hasil panen manggisnya itu, jadi sudah tidak terkendala. Dan kita juga bersyukur bahwa kegiatan jalan usaha tani ini ternyata dampaknya bukan ke petani manggis saja. Para petani atau kegiatan jalan usaha tani ini yang pertama mungkin mengurangi biaya produksi. Jadi dari tadinya jalan yang susah dilalui atau jalan setapak, sekarang bisa dengan kendaraan roda 2 baik roda 3 itu mengurangi biaya angkut. Yang tadinya petani membayar ongkos angkut itu kalau nggak salah di Citorek itu satu iket itu nyampe 15.000 karena dipanggul ya.
Alhamdulillah sekarang 10.000 atau 20.000 beberapa ini karena akses yang mudah. Lebih mandiri dan dikuatkan karena mereka dibantu tidak hanya dari benih, alat pertanian, bahkan infrastruktur, juga pelatihan pun mereka dibekali. Jadi ini sangat bagus. Upline ini tidak satu sisi, tadi semua sisi disentuh agar memang mereka bisa berdaya. Dari segi pemasaran, bagaimana meningkatkan nilai jual produk, pengemasan, pemanfaatan gudang, peningkatan jalan usaha tani. Bahkan secara sederhana, biasanya mereka ke kebun itu berkala sebulan atau 2 bulan sekali. Nah, ketika jalan usaha taninya bagus sampai ke ujung kebun, hampir tiap hari mereka ke kebun. Karena memang ada semangat, ada motivasi. Apalagi secara teknis pengerjaannya pun diserahkan oleh kami ke kelompok. Jadi ada ikatan rasa memiliki bahwa ini kami yang buat, kami ingin maksimal, kami ingin awet. Meski menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, pengawasan dan evaluasi senantiasa dilakukan agar penerapan Upland Project dapat berjalan optimal serta memberi dampak positif yang berkelanjutan pada pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Upland itu ada 4 komponennya. 1, pengembangan produktivitas dan peningkatan ketahanan pangan, itu komponen pertama. Di dalamnya tadi ada pengembangan infrastruktur, ada peningkatan produktivitas tanaman, itu sudah kita laksanakan dan di tahun ketiga ini alhamdulillah sudah relatif berjalan dengan baik. Walaupun ada sisa lah itu ya, memang sesuai dengan target kita akan kita bereskan di tahun 2024, di tahun terakhir. Masih ada beberapa kilometer jalan usaha tani, beberapa unit embung yang belum dilaksanakan. Yang kedua, komponen kedua adalah pengembangan agribisnis dan peningkatan pendapatan. Nah, ini di dalamnya ada penyediaan infrastruktur untuk pemasaran, penguatan pembentukan kelembagaan seperti koperasi, pemasaran dan segala macam. Bahkan targetnya di sini adalah bagaimana bisa membuat manggis kita ini bisa ekspor. Dan yang ketiga itu penguatan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, penguatan sistem kelembagaan. Ini para petani kita, para penyuluh kita, para fasilitator desa kita itu diikutkan beberapa pelatihan, baik pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas maupun oleh provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Kalau dari segi kualitas, alhamdulillah ya, walaupun di sana masih butuh proses bahasanya, di sana ada proses penanganan good handling practice gitu ya, good handling pas penanganan pasca panen yang baik. Jadi itu kan sistem ya, nggak bisa tiba-tiba kita panennya sembarangan berharap dapat manggis yang baik. Makanya itu memang dari awal kita sudah tadi itu penyediaan sarana untuk peningkatan produktivitas seperti pupuk, pestisida, herbisida itu juga sebenarnya dalam rangkaian ke sana ya. Nah, harapannya nanti PR kita di tahun depan nih, tahun 2024, aktivitas itu sudah ada di petani gitu. Yang grade A mereka sudah punya, nanti jualnya kemana? Harapan kami jual ke koperasi. Nanti koperasi bisa membeli, kan ada layanan fasilitas keuangan itu ya. Nanti koperasi punya modal untuk membeli, petani bisa untuk menjalankan ekonominya lebih baik ya, seperti itu. Mengingat naskah kerja Upland Project yang segera berakhir di tahun 2024, sejumlah langkah strategis dan target prioritas pembangunan telah ditetapkan, baik jalan usaha tani atau JUT yang menyisakan beberapa kilometer, maupun embung yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2024. Tidak hanya itu, pengembangan agribisnis dan peningkatan pendapatan petani juga akan menjadi prioritas di tahun 2024 dalam rangka membangun kemandirian dan kesejahteraan petani Lebak. Target seperti misalkan kita jalan usaha tani ada beberapa puluh kilometer lagi, terus embung ada beberapa titik lagi yang harus dibangun. Ini insya Allah nanti akan terselesaikan mudah-mudahan tahun depan. Prioritasnya memang kalau yang infrastruktur yang fisik gitu ya, itu kan relatif tinggal sedikit lah kita akan selesaikan sesuai dengan target. Nah, sebenarnya yang PR yang kami kembalikan ke PR paling banyak itu adalah kaitan dengan pengembangan agribisnis dan peningkatan pendapatannya. Nah, itu di tahun 2024 nanti kita akan semakin fokus
memberdayakan atau menjalankan agar tiga koperasi yang sudah kita bentuk, sudah kita dirikan, sudah berbadan hukum itu bisa beraktivitas lah, bisa punya kekuatan gitu. Terus kedua, di tahun 2024 itu nanti fokus ke penyediaan infrastruktur untuk pengembangan agribisnis itu, infrastruktur pemasaran. Walaupun sudah start di tahun ini untuk pembangunan gudang kube, terus juga untuk penyediaan sarana-sarana seperti yang lain, seperti misalnya keranjang, seperti misalnya peralatan-peralatan sortasi. Kita juga meningkatkan pelatihan nanti di tahun depan, pelatihan bagaimana menguatkan kembali pengolahan agar bukan sekedar manggis segar yang dijual, tapi juga bisa manggis-manggis olahan, hasil olahan. Ada sirup, ada istilahnya kulit manggis dan segala macam. Terus kita juga nanti akan lebih menguatkan link pemasaran itu. Dan satu lagi yang memang saat ini sedang kita benar-benar kejar adalah penyediaan permodalan bagi petani melalui keuangan mikro atau microfinance. Kita tersedia keuangan untuk permodalan petani itu dalam bentuk keuangan mikro yang nanti dikelolanya oleh lembaga keuangan yang ditunjuk dalam hal ini nanti ditunjuk oleh bupati. Nah, mudah-mudahan nanti para petani bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga bisa meningkatkan posisi tawarnya lah. Jangan sampai nanti punya manggis karena tanda kutip kekurangan modal, jual semua ke tengkulak dengan harga yang petani nggak berdaya lah, dengan harga yang rendah, padahal di sana ketika di pasar misalnya harga manggis 20.000 per kilo, nah, di tingkat petani hanya 4.000. Nah, itu kan sangat merugikan lah, petani tidak mendapatkan harga yang pantas. Jadi nih kita buktikan manggis Kabupaten Lebak. mengedepankan 4 komponen penting yang meliputi peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan fasilitas peningkatan pendapatan, penguatan sistem kelembagaan dan komponen keempat manajemen proyek program Upland Project didorong untuk terus berkembang dan tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi manggis, tetapi juga memunculkan berbagai inovasi terkait produk-produk turunan manggis yang juga memberikan nilai ekonomi bagi petani. Mengingat Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu kabupaten yang memang besar dari sektor pertanian. Jadi pada dasarnya kenapa Kabupaten Lebak menunjuk atau menetapkan manggis menjadi komoditas unggulan, karena memang potensi juga hasil produksinya itu sangat banyak. Mudah-mudahan dengan Upland ini bisa semakin meningkatkan value chain, rantai nilai yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi kami berharap ke depan tidak hanya bahan baku yang bisa diekspor keluar, yang bisa dijual ke pasar, tapi ada produk turunannya. Nah, ini membutuhkan waktu dan pelatihan-pelatihan yang lebih baik ke depan. Dan ini tentu saja sekali lagi membutuhkan kerjasama semua pihak. Mudah-mudahan kami tetap konsisten, para kelompok juga tetap konsisten untuk mengembangkan manggis dan produk turunannya. Ya, kita bisa mempertahankan kualitasnya ya, tadi pengendalian namanya penting karena ini juga kemudian juga terus membangun demplot-demplot sebagai pusat pelatihan bagi para petani sehingga kita bisa mengontrol ya, semacam mengontrol mengendalikan kualitas produk kita. Dan
yang saya tahu gitu ya, bahwa manggis Kabupaten Lebak ini berbeda dengan jenis manggis yang ada di tempat-tempat lain. Jadi memang manggisnya ini kalau tidak salah udah disertifikasi juga, ini manggisnya manggis unggulan yang memang rasanya berbeda dengan yang lain. Katanya begitu ya. Saya juga belum nyobain yang lain ya gitu, karena seringnya makan yang manggis di kita aja gitu ya gitu. Jadi ya artinya produk kita punya produk daya saing yang tinggi, dan ini yang harus disambut oleh kita sebagai kabupaten yang memang sangat besar dari sektor pertanian. Dan kemudian mungkin ke depan ini juga kan manggis ini sangat bermanfaat ya, kulitnya ke depan mungkin kita juga bisa transfer teknologi ya, misalkan untuk kulit manggisnya kan ini untuk obat diabetes dan lain sebagainya. Mungkin kalau dibeli begitu aja, tapi misalkan ke depan bisa seperti kita belajar teknologi seperti Thailand yang dikeringkan. Ketika produksi meningkat ya, produktivitas meningkat kan, itu pasti jangan sampai menjadi sampah gitu ya. Ini kulitnya bisa kita manfaatkan untuk membuat obat-obatan ataupun herbal ya. Kemudian juga isinya gitu bisa kita keringkan gitu kan gitu. Mungkin nanti bisa alih teknologi dengan pesatnya peningkatan produktivitas dan produksi manggis yang ada di kabupaten. Keberhasilan Kabupaten Lebak dalam mereplikasi kebijakan pusat pada Upland Project membangkitkan semangat dan optimisme tersendiri terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia. Untuk itu, kebersamaan serta partisipasi aktif dari para petani sebagai subjek pembangunan sehingga tujuan Upland Project dapat terwujud, salah satunya menekan angka kemiskinan di daerah pedesaan. Pelaku utama adalah di tingkat kelompok tani, pelaku usaha adalah di tingkat korporasi. Nah, di sisi off-farm, begitu nanti manggis berbuah, pelaku utama berkolaborasi, ada sebuah kepastian dengan pelaku usaha. Disitulah ada sebuah kepastian harga dan kepastian juga pasar. Hal itu tercapai, kami jamin Upland akan berhasil di wilayah Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Dan tentunya petani tersenyum, juga hutan bisa terjaga, konservasi Banten terpelihara, dan yang lebih hebat lagi catchment area daerah tangkapan air di Banten, di Lebak bisa terjaga. Sehingga keberlanjutan siklus hidrologi di Banten, sumbangan dari Upland Lebak memberikan kontribusi yang positif. Kami tidak ingin program Upland ini hanya program yang singgah, tapi tidak menghasilkan manfaat yang besar. Kami ingin ini setidaknya dirasakan menghasilkan manfaat yang besar untuk kelompok-kelompok penerima di Kabupaten Lebak. Dan ke depan mudah-mudahan tidak hanya di kecamatan yang mendapatkan program Upland, kami berharap ini bisa direplikasi di kecamatan dan kecamatan lain yang memang memungkinkan untuk dikembangkan lagi potensi manggis. Terima kasih, mohon doa restunya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan Kabupaten Lebak menjadi sentra. Dari saya pribadi dan mewakili seluruh petani yang ada di Desa Luhur Jaya, mungkin berterima kasih sekali kepada Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, juga RI yang telah membantu mewujudkan cita-cita kelompok ataupun petani untuk memberikan bantuan akses jalan usaha tani. Ya mungkin kedepannya mungkin bisa ada kelanjutan untuk penambahan, karena masih banyak di sini untuk jauh tema bisa diperkirakan di kisaran 3 km masih ada yang harus seperti ini, Bu. Membawa harapan besar terhadap kebangkitan sektor pertanian melalui program Upland Project, pemerintah Kabupaten Lebak pun mendorong partisipasi aktif dari para petani dengan memperkuat kekuatan kelompok yang dimiliki guna mengoptimalkan ikhtiar pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah melalui penerapan Upland. Tahun 2024 kita masih banyak kegiatan, terutama juga nanti di lokasi-lokasi existing juga nanti kita akan fasilitasi juga untuk infrastrukturnya, karena memang kemarin sebagian besar memang di lokasi pengembangan ya, di lokasi existing nanti insya Allah ada sekitar 80 hektaran yang kita akan sentuh agar dalam rangka peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas, dan dalam rangka itu pasca panennya di tahun 2024. Oleh karena itu kami
sangat berharap kepada para petani manggis yang tergabung dalam proyek ini, yang sudah terregistrasi dalam proyek Upland ini, benar-benar bisa bersama-sama ya punya partisipasi lah gitu ya, dalam partisipasinya untuk sama-sama hayu bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan melalui fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah melalui Upland Project ini. Bapak Ibu para petani, kita harus memiliki semangat dan tekad untuk terus bersama-sama meningkatkan kapasitas kita, terutama di dalam meningkatkan produksi atau produktivitas hasil pertanian kita. Dan dengan keunggulan kita Kabupaten Lebak yang memiliki keberagaman topografi dan juga sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya sektor pertanian yang menjadi spesifikasi unggulan kita, di samping hortikultura yang lainnya adalah salah satunya manggis. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan juga lakukan komunikasi yang efektif antar kelompok untuk bisa saling memotivasi satu sama lain, menularkan hal-hal positif kepada yang lain, dan juga tadi itu terus sebarkan demplot-demplot sehingga bisa menjadi percontohan, dan ini juga bisa menjadi nilai tambah kita dalam mendukung visi Kabupaten Lebak, yaitu Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian. Dan tentunya mari kita terus upayakan untuk kesejahteraan kita, karena Lebak milik kita semua. Mari kita terus bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Lebak. Lebak unik, bekerja dengan hati. Salam Geopark Bayadom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan komitmen dan kebersamaan dalam implementasi Upland Project di Kabupaten Lebak, diharapkan mampu menciptakan para petani tangguh dengan komoditi pertanian yang semakin bersaing sebagai bagian dalam upaya pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa sebagai lumbung pangan dunia dan ketahanan pangan nasional.